Halo guys, kembali lagi di channel Yende. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film aksi petualangan berjudul Elektra yang dirilis pada tahun 2005. Film ini merupakan spin-off dari film Daredevil tahun 2003. Meskipun film Daredevil tersebut belum admin rangkum, tetapi film Elektra ini sangat mudah untuk dipahami kok. Jadi, film ini mengisahkan seorang asasin terbaik yang harus menghadapi klan ninja kejahatan demi menyelamatkan seorang gadis. Gimana kisah selanjutnya? Mari kita simak alur ceritanya. Gak bisa bahasa Inggris. It may be fought on a grand scale. Diceritakan bahwa pada zaman dahulu kala banget, perang besar antara kebaikan dan kejahatan telah terjadi di dalam bayang-bayang manusia, bahkan di dalam ingatan anak kecil. Setiap kejahatan memiliki banyak bentuk, termasuk menggunakan kekuatan sihir. Dan di masa sekarang ini, kejahatan itu disebut sebagai The Hand, yang mana The Hand ini menggunakan kekuatan spiritualnya dan ninja sebagai senjatanya. Namun, yang namanya kejahatan pasti ada kebaikan. Dan kelompok klan kebaikan ini dipimpin oleh Stick, seorang master Kimagure buta yang mampu melihat masa depan. Bahkan saking saktinya, ia bisa menghidupkan kembali orang mati. Menurut legenda mereka, akan ada seorang kesatria perempuan yang akan memulihkan keseimbangan antara kejahatan dan kebaikan. Dan kesatria itu adalah perempuan bernama Elektra. Saat Elektra masih kecil, ia mendapatkan pengalaman paling menyedihkan di dalam hidupnya, yaitu menemukan ibunya dibunuh oleh sosok iblis ninja bayangan yang sangat misterius. Dan ketika Elektra berumur remaja, ia direkrut oleh Stick, Master Kimagure, karena beliau tahu kalau Elektra memiliki kemampuan luar biasa dalam seni bela diri. Tebakan Stick ternyata benar, di mana saat Elektra dewasa, ia menjadi murid paling hebat di antara murid-murid yang lain. Namun, Stick menemukan kalau sampai sekarang ini, Elektra masih belum bisa melepaskan emosinya tentang kematian ibunya, serta takut menghadapi sosok yang telah membunuhnya. Maka dari itu, Stick diam-diam memberi ujian dengan mengusir Elektra dari klannya. Bertahun-tahun kemudian, Elektra yang tidak memiliki tujuan akhirnya menggunakan kemampuannya untuk menjadi pembunuh bayaran. Ia beraksi dengan membunuh geng DeMarco di sebuah rumah, di mana di sana DeMarco menceritakan kepada anak buahnya kalau Elektra pernah mati tapi dihidupkan kembali oleh masternya. What's your status? Bravo, report. Di saat itu juga, Elektra datang dan dengan cepat membunuh semua orang di dalam rumah tersebut, termasuk DeMarco. Guess it's all true. Di sisi lain, atau tepatnya di markas The Hand, anggota sindikat kejahatan tentara bayaran ninja yang dipimpin oleh Master Rossi mengadakan rapat dengan putranya yang bernama Kirigi. Dalam rapat itu, mereka membahas misi pembunuhan kepada target yang disebut sebagai harta. Kirigi awalnya ingin sekali mengambil misi ini, tetapi Master Rossi melarang Kirigi dan memberikan misi tersebut kepada salah satu dewan bernama Maizumi. Yes, Father. Patience. Sementara itu, Elektra yang sedang ngumbai di rumahnya didatangi oleh agennya yang bernama McCabe. Ia memberi Elektra misi pembunuhan di sebuah tempat. McCabe juga memberikan tas dan alamat yang akan menuntun Elektra ke tempat tersebut. It's a lot of money. Singkat cerita, Elektra kemudian melakukan perjalanan ke tempat itu yang ternyata adalah sebuah pulau. Sesampainya di sana, Elektra diminta tinggal di penginapan mewah dalam beberapa hari sambil menunggu identitas orang yang akan ia bunuh.
Selagi menunggu informasi dari McCabe, Elektra melakukan kegiatannya dengan geburan di laut. Namun, di saat itu juga, ia mendapatkan penglihatan tentang masa lalunya bersama dengan ayah dan ibunya. Saat Elektra kembali ke penginapannya, ia merasakan kerendek dan menemukan kalau ruangannya sedang disusupi. Untungnya, Elektra berhasil menangkap penyusup tersebut yang ternyata seorang gadis sekaligus mantan pacar admin YND saat masih remaja bernama Abby. Ia ketahuan telah mencuri kalung milik ibu Elektra dan mohon kepada Elektra agar tidak memberitahu kelakuannya kepada sang ayah. How did you do that? Keesokan harinya, Elektra sengaja melakukan meditasi untuk menghilangkan kepenatan. Tapi di waktu yang sama, Elektra dihampiri oleh seorang pria bernama Mac Miller yang menanyakan tentang keberadaan putrinya, yaitu Abby. Elektra pun memberitahu Mac kalau kemarin Abby masuk rumahnya, tapi Elektra tidak mengatakan kalau Abby mencoba mencuri kalung milik ibunya. Mendengar hal itu, Mac pun meminta maaf sebesar-besarnya kepada Elektra. Sore harinya, saat Elektra sedang mengelamun di tepi pantai, ia didatangi Abby yang menawari Elektra untuk makan malam di rumahnya karena malam ini adalah malam. Come on, please. So will you come, please? I have to change my clothes. Singkat cerita, malam harinya Abby membawa Elektra ke rumahnya, di mana di sana Mac yang sedang masak sangat terkejut karena ia tidak mengundang Elektra. Tapi meskipun begitu, Mac tetap menyambut Elektra dengan penuh kehangatan. Just for the month, for work. Setelah wareg, Elektra memutuskan untuk kembali ke penginapannya. Tapi sebelum itu, ia tak sengaja melihat Mac sedang menidurkan Abby yang membuatnya hatinya tersentuh. Mac kemudian menemui Elektra dan mengungkapkan kalau istrinya meninggal dalam kecelakaan karena mabuk 2 tahun yang lalu. Dan kini, Mac menjadi seorang dupir, duda pirang. Keesokan harinya, Elektra mendapatkan panggilan dari McCabe yang menginfokan kalau Elektra sudah mendapatkan paket informasi pembunuhan. Namun, saat dibuka, ternyata orang yang harus Elektra bunuh adalah Mac dan putrinya, yaitu Abby. Karena pekerjaan ini adalah pekerjaan, Elektra pun mulai mempersiapkan senjatanya dan pergi untuk memanah bapak dan putrinya tersebut. Namun, sebelum hal itu terjadi, Elektra tiba-tiba merasakan keraguan serta kasihan yang pada akhirnya ia pun mengurungkan niatannya untuk membunuh mereka berdua. Elektra lalu memberitahu McCabe kalau dirinya tidak bisa melakukannya. Hal ini pun membuat McCabe khawatir karena jika Elektra tidak melakukannya, maka kliennya akan mengirim orang lain untuk membunuh keduanya. Mengetahui hal itu, Elektra pun sengaja mendatangi dermaga. Dan benar saja, Elektra merasakan ada 2 orang ninja misterius yang baru saja tiba untuk melanjutkan tugasnya. Malam harinya, saat ninja itu hendak beraksi di rumah Mac, Elektra dengan cepat menemui Mac dan memintanya masuk ke dalam rumah. Setelah Mac masuk, Elektra dengan insting yang tajam langsung membunuh salah satu ninja dengan trisulanya. Elektra kemudian memberitahu Mac dan Abby kalau mereka sedang diburu oleh pembunuh. Elektra lalu menyuruh keduanya bersembunyi. Setelah itu, ia mengeluarkan kemampuannya dengan melihat kejadian 5 menit ke depan, di mana ia melakukan kesalahan dan terbunuh oleh ninja, sedangkan Abby dan Mac juga mati terbunuh. Menyadari hal itu, Elektra pun membuat gerakan lain di mana gerakan itu berhasil mengalahkan si ninja dan membuatnya melakukan bunuh diri.
Sementara itu di markas The Hand, Kirigi dan pasukannya yang memiliki kekuatan mutan menghadap ke Master Roshi dan para dewan. Kirigi memberitahu ayahnya kalau Mezumi gagal menjalankan tugasnya, dan maka dari itu Kirigi meminta ayahnya untuk menyerahkan misi ini kepada dirinya. Mengetahui hal itu, Master Roshi pun setuju dan akan menjadikan Kirigi sebagai pemimpin The Hand jika ia berhasil menyelesaikan misinya dengan benar. I will step aside. Complete it. Di sisi lain, Elektra, Abby, dan Mac kemudian menemui Stick di sebuah gedung biliar. Di sana, Elektra meminta Stick untuk melindungi Mac dan Abby karena mereka sedang diburu. Disinilah Stick memberitahu Elektra kalau mereka berdua sedang diburu oleh Kirigi The Hand. Hal ini pun membuat Elektra terkejut. Stick lalu menanyakan alasan Elektra yang ingin menyelamatkan Mac dan Abby dan menganggapnya sebagai penebusan dosa atas pembunuhan yang sebelumnya ia lakukan. Hal ini pun membuat Elektra marah dan mencoba menyerang Stick, tetapi serangan itu dengan mudah ditepis oleh Stick. Setelah keluar dari gedung, Elektra melihat gambar burung elang bergerak yang menandakan kalau dirinya sedang diawasi. Ia pun segera membawa Mac dan Abby pergi dari sini. Sementara gambar elang tersebut berubah menjadi elang beneran dan kembali ke tubuh anak buah Kirigi bernama Tato yang memiliki kemampuan menghidupkan gambar tato di tubuhnya. Keep track of them. Elektra kemudian membawa Mac dan Abby ke rumahnya, di mana di sana Maycap sedikit merasa kesal karena Elektra malah melindungi targetnya, dan kemungkinan besar mereka akan mendapatkan masalah. Di dalam rumah itu, Elektra secara naluriah tak sengaja membangun hubungan dengan Abby sebagai ibu dan anak. Ia juga mengajari Abby cara bermeditasi yang membuat Mac merasa bahagia karena Abby merasa nyaman saat di dekat Elektra. Saat Elektra melamun di atas teras, ia dihampiri oleh Mac yang mengungkapkan kalau sebenarnya sejak awal dia sudah tahu bahwa Elektra dikirim untuk membunuh dirinya dan Abby. Karena merasa bersalah, Elektra pun menenangkan Mac dengan memberter air liurnya. Keesokan harinya, Elektra dibuat terkejut oleh Maycap yang sengaja menembak seekor burung elang yang dari kemarin riwa-riwi di samping rumahnya. Menyadari bahwa Kirigi akan datang, Elektra pun bergegas membawa Mac dan Abby pergi dari rumah dengan melewati terowongan rahasia. Sedangkan Maycap memutuskan untuk tetap tinggal menghadapi Kirigi dan anak buahnya. Saat Kirigi berada di depan rumah, Maycap langsung menembakkan senapannya ke arah pintu sampai bolong. Namun ternyata tembakan itu mengenai anak buah Kirigi bernama Stone yang kebal akan senjata. Kirigi kemudian mencari tahu Elektra dengan melihat ingatan Maycap dan mengetahui kalau ketiganya sedang pergi menuju ke hutan. Ia lalu membunuh Maycap, setelah itu mengejar Elektra ke hutan. Di dalam pengejaran tersebut, Tato mengeluarkan 2 tato serigala untuk mengejar mereka. Saat keadaan sudah terdesak, Elektra kemudian menyuruh Mac dan Abby berlindung di bawah pohon, sedangkan dirinya memanjat pohon untuk mengalahkan Stone. Namun sayangnya serangan Elektra tidak mempan terhadap Stone, bahkan trisulannya juga patah. Stone kemudian melempar batang kayu ke Elektra, tetapi lemparan itu meleset dan mengenai sebuah pohon besar sampai tugel. Elektra lalu mengambil kesempatan ini dengan memanjat pohon tersebut, lalu mengarahkannya ke Stone yang membuat Stone langsung lenyap. Sementara itu, Mac dan Abby yang sedang berlari dihadapkan dengan anak buah Kirigi bernama Kinkau yang secara langsung memukul Mac dan menyandra Abby.
Namun, ketika Elektra datang, Abby menunjukkan kemampuannya yang tidak terduga oleh Elektra. Ia berhasil mengalahkan Kinkou dan juga dua serigala dengan kemampuan bela dirinya. Di saat itu juga, Elektra tiba-tiba dicipok oleh Tivoid yang memiliki kemampuan merubah apapun menjadi berkarat atau layu. Untungnya, saat Kirigi hendak menangkap Abby, Stick dan muridnya datang, lalu mengusir Kirigi dari hutan ini. Setelah Kirigi pergi, Stick menghampiri Elektra kalau dia akan baik-baik saja. Rest now. Elektra kemudian terbangun di markas bela diri Stick, di mana di sana ia melihat kalau Abby ternyata murid terbaik Stick setelah dirinya. Abby juga memiliki kekuatan luar biasa yang membuat The Hand ingin menculik Abby dan menjadikannya sebagai senjata. Artinya, harta yang dimaksud oleh Kirigi dan Master Roshi adalah Abby. Tidak cuma itu, meninggalnya ibu Abby juga bukan karena kecelakaan, melainkan dibunuh oleh Kirigi. Mendengar hal itu, Elektra pun sadar kalau dirinya juga merupakan harta, di mana orang tuanya dibunuh oleh Kirigi yang dipenglihatan Elektra saat masih kecil sebagai iblis ninja bayangan. Malam harinya, Elektra memutuskan untuk berkomunikasi dengan Kirigi melalui telepati dan meminta agar masalah ini diselesaikan dengan cara berduel. Jika Elektra kalah, maka Abby akan menjadi milik Kirigi. Namun jika Kirigi kalah, maka Kirigi tidak boleh mengganggu mereka semua lagi. Kirigi pun setuju dan minta Elektra untuk bertarung di rumahnya dulu. Singkat cerita, sesampainya di sana, Elektra mulai menyalakan kompor gas di dapur untuk membuat jebakan. Tidak lama kemudian, para pasukan Kirigi datang dan mencoba masuk melalui jendela dapur. Namun di waktu yang sama, Elektra langsung melemparkan korek ke kompor yang membuat kompor tersebut meledak mengenai anak buah Kirigi. Clever girl. Setelah itu, Kirigi kemudian datang dan mulai bertarung melawan Elektra. Di tengah pertarungan, Elektra kewalahan karena Kirigi memiliki kemampuan seperti skill 2 Hayabusa. Saat Elektra diambang kekalahan, Abby tiba-tiba datang untuk membantu Elektra. Namun tentu saja Abby bukan tandingan Kirigi. But it's time for a new master. Maka dari itu, Elektra segera membawa Abby pergi dari rumah dan berlari ke taman labirin. I'm not leaving you. Di saat itu juga, Tato mengeluarkan ribuan ular dari tatonya untuk menangkap Abby. Ketika Abby terpisah dengan Elektra, ia dikepung oleh ribuan ular dan berakhir dililit oleh mereka. Untungnya, Elektra segera mendatangi Tato dan langsung membunuhnya, sehingga ular-ular tersebut ikut lenyap. Namun, setelah itu, Abby dikejutkan dengan Tivoid yang secara langsung menyerang Abby dengan kekuatannya. Sedangkan Elektra dihadapkan dengan Kirigi dan mulai bertarung di dekat sumur. Di dalam pertarungan itu, Elektra dibuat terkapar oleh Kirigi
Namun saat Kirigi hendak membunuh Elektra, Elektra langsung menusuk tubuh Kirigi yang membuatnya mati terbunuh dan masuk ke dalam sumur. Dengan menggunakan indera ke-6, Elektra berhasil menemukan keberadaan Tivoid dan langsung melemparkan trisulannya sampai mengenai kelapa Tivoid yang membuatnya langsung lenyap. Elektra kemudian menemukan Abby, namun ia terlambat karena Abby sudah tidak bernyawa. Elektra lalu membawa Abby ke kamarnya. Setelah itu, ia melakukan teknik rawa rontek yang ia pelajari dari Stick untuk menghidupkan kembali Abby. Dan ternyata, teknik itu berhasil membuat Abby hidup kembali. Keesokan harinya, Meg berterima kasih kepada Elektra karena sudah telah menyelamatkan Abby. Elektra lalu berpamitan kepada Abby karena ia merasa tidak layak untuk hidup bersama mereka. Saat Elektroba berjalan meninggalkan rumahnya, ia ditemui oleh Stick yang menyarankan Elektra untuk memilih hidup kedua daripada kehidupannya yang pertama. Namun, Elektra lebih memilih hidup daripada hidup dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film Elektra. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya. Pesan yang tidak bisa kita ambil dari film ini, belajarlah dari bulu ketek. Walaupun selalu terhempit, tapi tetap tegar bertahan dan tetap tumbuh seperti biasanya. Sekian dari Ende, sampai jumpa di video berikutnya.